pembacak. Pembacak merupakan suatu variabel dan juga adalah suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh tiap titik di dalam ruang sampel tersebut. Atau juga pengertian lainnya adalah pembacak ialah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Pembacak akan dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil padanya, misalnya X kecil. Pembacak discrete adalah pembacak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau bersih sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer dapat dihitung berhingga. Fungsi pembacak X dengan nilai numerik X dapat ditulis dengan fx dalam kurung P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Lalu kita masuk ke materinya, itu adalah distribusi probabilitas atau PMF. Fungsi fx dinamakan probability mass function atau PMF, atau secara umum lebih dikenal sebagai fungsi peluang atau distribusi peluang. Definisinya ialah fungsi fx adalah fungsi peluang atau distribusi peluang. Distribusi peluang suatu perubahan acak di x bila untuk setiap hasil x yang mungkin berlaku, yaitu lalu yang terakhir itu adalah distribusi kumulatif atau CDF. Definisinya ialah distribusi kumulatif fx ialah suatu perubahan acak distrik dengan distribusi peluang fx dinyatakan oleh f besar sama dengan x dinyatakan oleh f besar dalam kurung x sama dengan p dalam kurung x kurang dari x kecil sama dengan sigma f dalam kurung t untuk min infinity kurang dari x kurang dari infinity. Contoh soal pembacak diskrit. 3 kartu diambil dari kotak kartu bridge tanpa pengembalian. Pertama, cari distribusi peluang atau PMF-nya. Yang kedua, hitung distribusi kumulatif atau CDF-nya. Diketahui 3 kartu diambil berurutan, dan kita ingin mencari distribusi peluang atau PMF-nya. Nah, di sini kita harus mengetahui definisi untuk peluang, di mana peluang sama dengan banyak kejadian per ruang sampelnya, dan peluang yang saling terikat yaitu peluang terjadinya A dikali dengan peluang terjadinya B ketika A sudah terjadi. Distribusi pembacak pada pembacak diskrit dapat kita definisikan sebagai fx. Sekarang kita misalkan jumlah kartu skop sebagai S dan bukan kartu skop sebagai B, di mana X merupakan banyaknya kartu skop yang terambil. Maka terdapat 4 buah kemungkinan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jika yang terambil bukan kartu skop, artinya ketiga kartu yang terambil adalah bukan skop. Peluangnya adalah peluang bukan skop dikali peluang bukan skop dikali peluang bukan skop, di mana ketiganya saling terikat. Maksudnya terikat di sini yaitu, pertama, kita mengambil kartu bukan skop tanpa pengembalian. Maka, saat pengambilan kedua, ruang sampelnya sudah berkurang dari 39 menjadi 38, dan ruang sampel totalnya dari 52 menjadi 51, karena satu kartu sudah diambil tanpa pengembalian. Begitu juga seterusnya, hingga didapatkan bahwa distribusi probabilitas pada X sama dengan 0 adalah 0,4315. Saat 3 buah kartu diambil, mungkin juga terdapat sebuah kartu skop. Kalau sebuah kartu skop yang terambil ada 3 kemungkinan, yaitu kartu skop diambil pada pertama, kartu skop terambil pada pengambilan kedua, dan kartu skop terambil pada pengambilan ketiga. Peluangnya kita hitung seperti sebelumnya, yaitu peluang skop, peluang bukan skop, bukan skop, peluang bukan skop, peluang skop, peluang bukan skop, peluang bukan skop, peluang bukan skop, dan peluang skop. Hasil kali dari ketiga kemungkinan ini kemudian dijumlahkan dan akan mendapatkan bahwa P saat X sama dengan 1 adalah 0,436. Selanjutnya, kemungkinan lainnya yaitu terdapat 2 buah kartu skop yang muncul. Kemungkinannya yaitu 2 kartu skop di 2 pengambilan pertama, 2 kartu skop di pengambilan pertama dan ketiga, 2 kartu skop di 2 pengambilan terakhir. Kemungkinannya sama seperti sebelumnya, kemungkinan skop, skop bukan skop, kemungkinan skop bukan skop, kemungkinan skop, kemungkinan bukan skop, kemungkinan skop, kemungkinan skop. Hasil kali ketiganya kemudian dijumlahkan dan akan mendapatkan bahwa nilai F saat X sama dengan 2 adalah 0,1376. Terakhir, kemungkinannya yaitu terambil 3 kartu skop.
Kemungkinan ini berarti skop, skop, dan terambilnya skop. Hasil kali ketiganya akan menghasilkan 0,013. Artinya, distribusi probabilitas untuk terambilnya 3 kartu skop dari 3 buah pengambilan kartu dalam satu set kartu bridge adalah 0,013. Hasil perhitungan PMF tadi dapat kita masukkan ke dalam tabel distribusi probabilitas dan akan menghasilkan sebuah fungsi distribusi probabilitas sebagai berikut. Fungsi distribusi probabilitas ini dapat kita gunakan untuk menghitung distribusi kumulatif atau CDF-nya. Nah, CDF dalam sebuah peubah acak diskrit didefinisikan sebagai berikut, yaitu jumlah dari Ft untuk T kurang dari sama dengan X. Sebagai contoh, P untuk X kurang dari sama dengan 0 akan sama dengan F0. Sedangkan P saat X kurang dari sama dengan 1 akan dimulai dari F0 hingga ke F1. Dan seterusnya, untuk P X kurang dari sama dengan 3 akan dimulai dari F0 ditambah F1 sampai ke F3. Nah, untuk P X kurang dari sama dengan 0 akan bernilai 0,4135 penjumlahan dari 0. Kemudian untuk P X kurang dari sama dengan 1 akan sama dengan 1 ditambah 0. Kemudian P X kurang dari sama dengan 2 akan merupakan F2 ditambah F1 ditambah F0. Sedangkan P X kurang dari sama dengan 3 akan sama dengan F3 ditambah F2 ditambah F1 ditambah F0. Dari distribusi tadi, kita akan mendapatkan fungsi distribusi kumulatifnya sebagai berikut, di mana saat kita melakukan plot terhadap fungsi ini akan dihasilkan sebuah grafik fungsi nilai lantai. Di sini, untuk kita mengetahui mengapa pada peubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti PDF, langkah-langkah pertama yang perlu kita lakukan yakni kita perlu mengetahui perbedaan antara peubah acak diskrit dengan peubah acak kontinu. Nah, pada peubah acak diskrit, ia memiliki ruang sampel diskrit. Distribusi probabilitas pada peubah acak diskrit berisi cacahan angka yang jumlahnya dapat dihitung, dan ruang sampelnya berisi titik-titik angka. Sedangkan pada peubah acak kontinu, ia memiliki ruangan sampel kontinu. Peubah acak kontinu berisi interval, bukan titik seperti pada peubah acak diskrit, di mana ruang sampelnya berisi kemungkinan titik-titik sampel yang jumlahnya tak hingga. Karena jumlah yang tak hingga ini, kita tidak bisa menghitung distribusi probabilitasnya pada titik tertentu yang tepat sama dengan X tertentu, melainkan kita hanya dapat menghitung distribusi probabilitasnya menggunakan kejadian pada interval tertentu, di mana probabilitas P untuk nilai A lebih kecil dari variabel acak E, X daripada lebih kecil dari B. Karena yang dihitung adalah distribusi probabilitas pada interval tertentu, maka kita tidak dapat menggunakan perhitungan PMF seperti yang ada pada peubah acak diskrit, melainkan kita harus menggunakan cara lain. Berikut dijelaskan secara gambar. Nah, tampak pada gambar di samping, peubah acak diskrit digambarkan sebagai diagram batang yang berisi cacahan angka dan bersifat dapat dihitung. Sedangkan peubah acak kontinu digambarkan sebagai kurva yang kontinu. Jika kita menggunakan perhitungan PMF pada peubah acak kontinu yang memiliki elemen yang banyaknya tak hingga untuk mendapatkan nilai yang tepat di X, maka probabilitas P untuk variabel acak X dengan nilai X kemungkinan besarnya akan 0. Probabilitas pada suatu nilai yang tepat sama dengan X pada sebuah peubah acak kontinu akan mendekati 0. Nilai 0 di sini bukan berarti X tidak akan pernah muncul. Variabel X bisa saja terjadi, namun statistik terlampau jarang sedemikian rupa, sehingga jika dilakukan eksperimen sebanyak N kali, berupa untuk berapapun N, kecil kemungkinan frekuensi relatif untuk X variabel acak sama dengan X nilai numerik itu tidak 0. Dari penjelasan sebelumnya, kita mendapati bahwa peubah acak diskrit berisi cacahan angka. Ia bersifat countable, di mana ruang sampel berisi titik-titik sampel yang dapat dihitung.
dalam perhitungan distribusi probabilitasnya, kita disimbolkan dengan P, X sama dengan X yang sama juga dengan Fx. Sedangkan dalam PU acak kontinu ditunjukkan oleh garis-garis merah tersebut berisi interval. Pada PU acak kontinu, ia bersifat tidak countable. Ruang sampel pada PU acak kontinu berisi titik-titik sampel yang jumlahnya tak hingga. Dalam perhitungan distribusi probabilitasnya, ini disimbolkan dengan P, X lebih besar dari A kurang dari B. Pada PU acak kontinu, distribusi probabilitas di mana PU acak X nilainya sama dengan X adalah 0. Nilai 0 di sini bukan berarti ia tidak pernah terjadi. Namun, dalam N kali percobaan dalam statistik, kejadian untuk X sama dengan X ini sangat kecil kemungkinannya untuk bernilai bukan 0. Nah, karena hal ini, distribusi probabilitas pada PU acak kontinu fokus pada kejadian berupa interval. Maka, untuk perhitungan distribusi probabilitas ini kita menggunakan interval, yaitu P untuk PU acak X lebih besar dari A kurang dari B. Pada gambar tersebut, tampak bahwa distribusi probabilitas PU acak kontinu dihitung melalui luas daerah di bawah kurva interval yang ada. Di sini kita ingin mengetahui distribusi probabilitas dari interval X besar dari A kurang dari B. Untuk perhitungannya, kita cari luas di bawah kurva dalam interval tersebut. Untuk mencari luas di bawah kurva, dalam kalkulus kita menggunakan integral dari A sampai B untuk fx oleh dx. Nah, perhitungan PDF atau distribusi probabilitas pada upah acak kontinu ini kita dapat sebut sebagai fungsi padat probabilitas atau PDF. Mengapa kita tidak bisa menggunakan PMF yang mana nilai X-nya tepat sama dengan X? Karena ketika kita memasukkan nilai yang sama dengan X tertentu, misalnya sama dengan A, maka akan menghasilkan sebuah garis Y sama dengan A pada kurva. Garis Y sama dengan A tidak memiliki lebar, maka ia tidak mempunyai nilai ketika kita hitung nilainya. Maka dari itu, dalam PU acak kontinu kita harus menggunakan interval dalam perhitungan distribusi probabilitas PDF-nya. Untuk PU acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk rumus. Rumus yang digunakan untuk menghitung distribusi peluang pada PU acak kontinu X adalah dengan menggunakan fungsi pada peluang PDF. Fungsi pada peluang didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2. Distribusi kumulatif atau fungsi distribusi atau CDF, Cumulative Distribution Function. Dari suatu PU acak kontinu X dengan fungsi padatnya, fx adalah contoh PU acak kontinu. Fungsi padat peluang f dari PU acak kontinu didefinisikan sebagai berikut. Pertama, kita diminta untuk menghitung nilai C, lalu peluang kejadian pada interval tertentu atau PDF-nya, dan distribusi kumulatif X, yaitu CDF-nya. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi ini terlebih dahulu, bahwa integral dari min tak hingga ke tak hingga dari fx dx adalah 1. Ini menandakan bahwa jumlah distribusi probabilitas dalam sebuah PU acak kontinu di bawah kurva adalah sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai C, kita harus menghitung nilai dari definisi tadi yang sama dengan 1. Untuk interval min 3 sampai 2, ia memiliki fungsi Cx plus 3. Untuk interval 2 sampai 3, ia memiliki fungsi 3 min Cx. Sedangkan untuk interval lainnya, ia sama dengan 0. Karena 0 saat integralkan sama dengan 0, maka kita tidak perlu menghitungnya. Nah, setelah kedua nilai ini kita integralkan dan didapatkan nilai 6 min 5C sama dengan 1, kita akan mengetahui bahwa nilai C sama dengan 1. Nah, setelah nilai C sama dengan 1 didapatkan, kita substitusikan nilai tersebut ke nilai persamaan fungsi PDF-nya. Dan didapatkan X plus 3 pada interval X min 3 min 2, 3 min X pada interval X 2,3, dan 0 untuk interval lainnya. Interval dan fungsi distribusi itu dapat kita gambarkan dalam grafik Cartesius sebagai berikut.
pada interval min 3 min 2 ia x plus 3, pada interval 2 3 ia 3 min x, dan sisanya ia bernilai 0. Dari fungsi lengkap yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat mengetahui nilai peluang kejadian atau PDF pada interval min 2,5 sampai 2,5. Nilai PDF pada interval tertentu dapat kita hitung menggunakan integral dari a, b, fx dx, di mana a dan b adalah interval. Ilustrasi dari proses tersebut menggambarkan sebuah luas daerah dari interval a sampai ke b dari fungsi PDF yang ada. Nah, untuk perhitungan PDF pada interval tertentu, kita lakukan integral. Di sini ia meminta interval min 2,5 sampai 2,5. Kita lihat pada interval min 2,5 sampai interval 2,5 itu terdapat 3 daerah. Yang pertama, daerah di mana nilai fungsi sama dengan x plus 3. Yang kedua, nilai di mana nilai fungsi sama dengan 3 min x. Yang ketiga, di mana nilai fungsi sama dengan 0. Kita substitusikan, integralkan nilai-nilai tersebut. Dari interval min 2,5 sampai 2 itu fungsi x plus 3, 2 sampai 2,5 itu 3 min x, dan selebihnya adalah 0. Dari hasil integral tadi didapatkan bahwa nilai dari distribusi probabilitas pada interval x min 2,5 sampai 2,5 adalah 0,75. Ini merupakan nilai fungsi padat probabilitas atau nilai PDF pada selang tersebut. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung distribusi kumulatif atau CDF dari fungsi X. Sebuah distribusi kumulatif atau CDF dari peubah acak kontinu didefinisikan sebagai berikut, di mana F kecil T merupakan distribusi probabilitas atau PDF dari fungsi tersebut dimulai dari min hingga ke X. Di sini kita bisa melihat bahwa CDF akan selalu naik dan monoton pada nilai sama dengan 1 atau saat nilainya masih sama dengan 0. Nah, dari fungsi PDF yang kita punya, kita dapat menentukan nilai CDF-nya. Untuk X kurang dari sama dengan min 3, itu kan belum mempunyai nilai. Maka, nilai CDF untuk X kurang dari min 3 adalah 0. Nah, tampak sebelum min 3 nilainya masih 0. Kemudian saat interval X kurang dari sama dengan min 3 kurang sama dengan min 2, itu nilainya merupakan penjumlahan dari F ini tadi yang merupakan 0 ditambah dengan F besar pada interval ini. Pada interval ini terdefinisi fungsi X plus 3. Maka kita lakukan integral dari batas bawah hingga ke X, yaitu min 3 hingga ke X dari Ft dt, yaitu t plus 3 dt, dan dihasilkan hasil integralnya yaitu x kuadrat per 2 plus 3x plus 4,5. Kemudian untuk interval min 2 sampai 2 itu nilainya tidak terdefinisi, namun dari perhitungan CDF sebelumnya kita dapatkan nilainya yaitu sebagai berikut berupa fungsi. Untuk mengetahui nilai pastinya, kita substitusikan batas atas dari interval tersebut yaitu min 2 ke fungsi tersebut. Maka kita dapatkan nilai CDF untuk interval X lebih dari min 2 kurang dari 2 adalah 0,5. Selanjutnya pada interval X lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 3. Nilai CDF pada interval ini dapat kita hitung menggunakan F pada interval ini ditambah dengan F dari interval-interval sebelumnya, yang mana interval sebelumnya menghasilkan nilai CDF 0,5. Maka persamaan CDF-nya sama dengan 0,5 ditambah integral dari batas bawahnya 2 ke X dari fungsi yang terdefinisi di sini yaitu fungsi 3 min X sebagai Ft ia merupakan 3 min T dt. Hasil integralnya akan menghasilkan 3x min x kuadrat per 2 min 3,5. Kemudian untuk X lebih dari 3 ia mempunyai nilai 0. Tapi untuk fungsi kumulatif di belakangnya, ia merupakan penjumlahan dari fungsi kumulatif yang sudah ada sebelumnya, di mana nilai CDF-nya dapat kita dapatkan melalui substitusi batas atas interval sebelumnya ke fungsi CDF yang dihasilkan, yaitu 3x min x kuadrat per 2 min 3,5, di mana ketika kita substitusikan x sama dengan 3 akan dihasilkan 9 dikurang 8 yang sama dengan 1.
Nah, dari nilai CDF tersebut kita akan menghasilkan fungsi distribusi kumulatif, fungsi CDF, sebagai berikut. Nah, dari fungsi-fungsi ini kita dapat melakukan visualisasi pada diagram kartesius dan dihasilkan grafik seperti ini.